tanggal 8 September hari ke-262. Bacaan Nahum pasal 1-3. Banjir penghakiman atas Niniwe. Garis besar. Walaupun terjadi kebangkitan rohani pada zaman Yunus, lebih dari 100 tahun sebelumnya, pertobatan tersebut hanya bertahan sebentar. Ketika kesabaran Tuhan mencapai batas, Dia mengutus Nabi Nahum, yang artinya beban, untuk menyampaikan pesan yang kurang menyenangkan. Kehancuran Niniwe akan terjadi dengan dalam banjir yang luar biasa. Lihat pasal 1 ayat 2. Renungan Harian. Kitab Nahum menggambarkan pandangan Tuhan terhadap pemikiran populer bahwa kekuatan menentukan keadilan. Jika ada satu bangsa yang pantas mendapat predikat bangsa dengan peluang terbesar untuk bertahan, itu adalah Asyur. Asyur memiliki tentara yang kuat dan kota-kota yang diperkuat yang membuatnya tampak tak terkalahkan dari perspektif manusia. Namun karena Asyur membanggakan kekuatannya dan mengabaikan kesombongannya serta kekejamannya, dari perspektif Tuhan, kejatuhan mereka adalah tak terelakkan. Jika kekaisaran Asyur yang perkasa tidak bisa menentang Tuhan dan membebaskan diri darinya, apa implikasinya bagi Anda untuk mencoba hal yang sama saat ini? Pemberontakan di mata Tuhan seburuk sihir dan ketidakmauan untuk mendengar, sama buruknya dengan penyembahan berhala. Lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Namun mereka yang percaya Tuhan akan menemukannya sebagai pelindung yang setia dan pengampun. Lihat Nahum pasal 1 ayat 7. Apa yang Anda percayai? Kekuatan Anda sendiri atau Tuhan yang Maha Esa? Yang pertama seringkali mengecewakan, sementara yang kedua selalu setia. Mempercayai Allah bukanlah berarti beriman tanpa bukti, tetapi berarti berkomitmen tanpa syarat. Pendalaman. Berita bagus ganda, Nahum pasal 1 ayat 15. Janji kabar baik di Nahum pasal 1 ayat 15 memiliki dua makna. Pertama, saat Yehuda mendengar tentang kejatuhan Asyur dan kehancuran Niniwe, dan kedua, saat Mesias kembali dan mengalahkan kejahatan untuk selamanya. Nahum dan Niniwe, Nahum pasal 3 ayat 14. Nubuatan yang disampaikan oleh Nahum sangat mendetail dan terbukti dengan akurasi yang tinggi. Sebagai ilustrasi, pasal 3 ayat 14 menggambarkan sebuah pengepungan yang berlangsung lama. Berdasarkan catatan sejarawan Diodorus, Niniwe mengalami pengepungan selama 2 tahun. Pasal 1 ayat 10 dan pasal 3 ayat 11 menyatakan bahwa penduduk Niniwe akan mengalami kehancuran saat mereka dalam keadaan mabuk. Diodorus mencatat bahwa Raja Asyur membagikan minuman anggur kepada pasukannya, dan saat itulah mereka sedang berpesta ketika mendapat serangan. Pasal 1 ayat 8 dan pasal 2 ayat 6 bernubuat bahwa banjir akan menjadi penyebab kehancuran kota. Temuan arkeologi menunjukkan adanya banjir besar yang terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi. Pasal 1 ayat 10, pasal 2 ayat 13, pasal 3 ayat 13 dan 15 meramalkan bahwa kota akan hancur terbakar. Lempengan istana yang terbuat dari alabaster hampir berubah menjadi kapur. Hal ini menandakan adanya panas ekstrim dari api yang melanda kota tersebut. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.